Hari Kamis kemarin seolah meluluh lantakan dinding pertahanan ketegaran artis Joanna Alexandra. Pasalnya, setelah berhari-hari menanti keajaiban hingga menggalang doa lewat sosial media untuk Raditya Oloan, sang suami yang terserang sindrom badai sitokin setelah terpapar virus COVID-19, Kamis kemarin akhirnya Raditya menghembuskan nafas terakhir. Maka, setelah meninggal tepat pukul 6.13 waktu Indonesia Barat, jenazah Raditya yang disemayamkan di rumah duka pun dengan lemas dilepas oleh Joanna, menyisakan pemandangan pilu. Pasalnya, Joanna harus membawa serta keempat orang anaknya yang masih kecil, terutama si bungsu yang masih balita, untuk ikut melepas jenazah Raditya yang pergi di usia begitu muda, 36 tahun. Sebuah kepergian yang tidak hanya membuat Joanna dan anak-anaknya terguncang, tapi juga teman-teman Raditya seperti artis Nana Mirdad dan Andrew White sang suami turut menggulirkan sedih. Dinyatakan meninggal tuh jam 6.13. Didampingi keluarga? Enggak, karena kita kebetulan lagi pada di rumah masing-masing dan memang Joanna diinfokan sama rumah sakit untuk datang ke rumah sakit. Cuman dapat informasi dia mau jalan ke rumah sakit, dikabarkan dia sudah meninggal. Di awal April itu dia merasa nggak enak badan, sampai akhirnya dia check up, terus dia PCR ternyata positif. Waktu dia positif, dia minta supaya istri sama anak-anaknya untuk tes juga. Dan akhirnya Radit, Joanna sama 2 anaknya ke Wisma Atlet. Nah, PCR, terus memang hasilnya negatif. Dan di situ si Adit seneng sih, karena dia ngerasa dia bisa pulang meskipun kondisi dia sebenarnya secara lab juga tidak baik. Informasi yang kita dapetin memang darahnya tidak baik karena ada peradangan, ada peradangan seluruh tubuh lah, dimernya tinggi. Karena peradangan, karena infeksi, karena virus, karena bakteri, akhirnya jadi ya gitu. Harus melepas Raditya pasca berjuang melewati lebih dari 6 hari masa kritis di rumah sakit, Joanna pun tak kuasa menutup kesedihan hatinya. Ya, meski awal ketika datang Joanna tak menampakkan air mata, tapi di tengah riuh rendah lagu kebaktian dinyanyikan mengiringi jenazah Raditya, Joanna sontak tertunduk menangis. Pemandangan pilu pun kian menusuk ketika ayah Raditya yang baru sembuh dari sakit stroke tak kuasa melepas Raditya hingga terus berada di samping peti jenazah Raditya sambil terus menangis.
sangat dirindukan. Joanna sendiri sih pasti sedih banget, dia belum bisa terima, yang itu wajar, manusiawi. Ya kita bantu doa lah, supaya yang ditinggalin juga kuat semuanya. Karena papanya Radit juga aku dapat kabar tadi malam hancur banget. Ya kita ngeliat anak kita gitu kan, papanya awalnya kena stroke udah sembuh, dia malah anaknya sekarang Tuhan panggil gitu kan. Jadi memang ya kita nggak pernah tahu, ya saling nguatin aja. Ya, berat menguras tangis dan kesedihan. Itulah yang mewarnai suasana rumah duka peti jenazah Raditya pada hari Jumat kemarin. Pasalnya selama ini, Raditya dikenal sebagai sosok ayah yang begitu penyayang, suami ideal yang mencintai sang istri, juga teman yang begitu baik, selalu siap sedia membantu dan memotivasi teman-temannya, memberikan khotbah yang menyejukkan jiwa. Tak pelak, masa lalu Raditya yang dulu hitam dan sempat kelam justru menjadi kisah pertaubatan yang kerap menjadi tauladan khotbah Raditya. Bahwa sebagai makhluk Tuhan, manusia bisa saja salah dan penuh dosa. Tapi pertobatan kepada Tuhan mampu mengubah yang hitam menjadi terang. Zoe lagi ngerjain tugas. Zera lagi kelas juga. Terus Mama Jo lagi ada syuting nih. Abang lagi ngerjain tugas, ngerjain PPT apa ini. Gua nggak pernah berpikir gua bisa menjadi bapak dari 4 orang anak, hidup dengan segala keriuhannya, dan Tuhan percayakan juga beberapa hal gitu ya, menjadi seorang pemimpin sebuah komunitas dan beberapa hal lain. Gak perlu stres sih, karena semua itu anugerah Tuhan. Jadi teman-teman, apapun yang Tuhan percayakan, gak ada yang terlalu berat kok. Keras kepala kita yang bikin kita berat. Maunya kita yang bikin kita berat. Andalkan Tuhan, hidup sederhana, apa adanya, dan lihat dia Tuhan akan bekerja dahsyat. Menjaga keharmonisan keluarga, kalau menurut aku semuanya tergantung sama komunikasi. Karena walau mau kita sesayang apapun sama suami aku, tapi kalau aku nggak bisa nyampein dengan cara yang tepat, ya ujungnya berantem-berantem juga gitu. Radit sih kalau buat saya, dia memberikan contoh untuk kita semua tentang sosok bapak. Kebetulan Adit juga dulunya rusak, tapi bapak saya sampai bilang, Dit, waktu waktu mereka menikah, bapak saya yang bilang sama Radit, Dit, apapun pilihan kamu, kalau kamu mau, sampai kamu pun mau gugurin, apa yang tanggung dosanya. Itu banyak merubah Adit sih. Jadi dari situ banyak hal, dan pendewasaan Radit membuat kita dan teman-teman juga banyak yang merasakan sosok bapak dalam diri dia. Ya, ibu saya juga bilang, ngapain sih Dit lagi COVID main ke rumah orang, main kemana-mana gitu. Tapi memang Radit tahu dia dibutuhkan sama teman-temannya sih. Radit sih orang yang hebat lah kalau buat gue, karena kita kenal udah lumayan lama, walaupun tidak selalu sering komunikasi, tapi karena kita di grup yang sama. Terakhir gue masih Zoom meeting barengan di 2 minggu yang lalu. Dia orang yang paling sering memotivasi siapapun itu. Kini tiada lagi Raditya yang selalu mengisi ruang-ruang hati keluarga, sahabat, teman, dan rekan-rekannya dengan motivasi untuk menjalani hidup menjadi lebih baik. Karena hidup yang dijalani Raditya harus berakhir sampai di sini. Akan dimakamkan di pemakaman San Diego Hills pada hari Minggu besok, kepergian Raditya tak pelak menyisakan lubang kesedihan yang mendalam bagi Joanna, yang kini mendadak harus menjadi single mother, mengasuh 4 orang anak yang masih kecil, seorang diri di usia yang begitu muda, 34 tahun. Pemakamannya nanti di San Diego Hills jam 10 hari Minggu. Joanna memang mungkin rapuh, dia nangis karena anak-anaknya juga masih kecil kan. Tapi banyak teman-temannya Radit juga yang selalu masih sedih, tapi ya masih pasti terpukul. Tapi gue ngelihat inilah ya, maksudnya gue lihat satu keluarga besar
dari orang-orang yang begitu sayang sama keluarganya Radit, keluarganya Joanna ini selalu ngasih kekuatan. Gue lihat tadi beberapa ada yang ngasih bantuin anaknya makan segala macam, karena ya saling pedulilah, saling care satu sama lain. Kadang-kadang kita cuma ngomong kok begitu cepat gitu, cuman gue percaya bahwa ini adalah waktu yang paling tepat dan Tuhan tahu mana yang paling baik buat Radit. Radit sekarang nggak sakit, Radit sekarang bahagia di surga, dan gue tahu Joanna dan anak-anak juga pasti kuat, karena bukan karena kekuatan sendiri, karena Tuhan kasih kekuatan. Kita tahu gimana rasanya kehilangan, tapi kita juga tahu bahwa di balik kedukacita harus ada sukacita yang begitu besar, karena Radit sudah bahagia bersama Tuhan di surga, bersama Tuhan Yesus di surga. Kita harus bersukacita juga di balik kehilangan ini. Pasti Tuhan juga kasih kekuatan yang besar buat keluarga. Amin. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.